Halo semua, kembali lagi kita ketemu dalam pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama baca di Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-26. Kita doa dulu sama-sama ya. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk segala kebaikan dan untuk segala berkat-Mu hari ini Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Kau sungguh Allah yang mengasihi setiap kami. Engkau selalu ada waktu untuk kami Tuhan. Kalau kami datang padamu, Engkau tidak pernah berkata, hari ini gak bisa, besok aja kembali lagi. Tapi setiap kami datang kepadamu, Engkau selalu ada waktu untuk kami Tuhan. Telingamu itu selalu mau mendengar. Terima kasih untuk firman-Mu yang akan kami baca hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu Roh Kudus. Tuntun kami, buat kami mengerti, buat kami melihat apa yang ingin Kau tunjukkan dalam pembacaan firman hari ini. Singkapkan rahasia-rahasia yang perlu kami ketahui Tuhan. Bukakan Tuhan mata kami supaya kami melihat. Kami mau buka hati kami untuk-Mu. Supaya apa yang Kau katakan itu sungguh jatuh ke dalam hati kami dan tertanam. Dan bisa berbuah-buah dengan lebat. Sehingga orang-orang di sekitar kami pun bisa diberkati melalui kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau serahkan hidup kami, biar hanya kehendak-Mu yang jadi hari ini. Di dalam Yesus Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Yohanes pasal 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah membaptis murid lebih banyak. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi Tuhan Yesus itu dalam perjalanan udah kecapean, tengah hari. Jadi dia lihat ada sumur, dia ngaso di situ. Ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Di sini ada penjelasan. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi orang Samaria itu dulu dipandang rendah oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu nggak ada, jadi mereka nggak bergaul dengan orang Samaria. Buat orang Yahudi mereka itu, orang Samaria itu seperti kelas bawahan. Makanya perempuan ini heran, perempuan Samaria ini, kok orang Yahudi tiba-tiba bicara sama dia gitu. Ayat 10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?
tadinya Tuhan Yesus yang minta air sama perempuan Samaria ini, karena dia kehausan, kecapean tengah hari, sampai di sumur dia kehausan, ketemu ini perempuan, dan dia bilang, tolong kasih aku minum. Tapi pas di saat perempuan itu bilang ke Tuhan Yesus, kamu ini orang Yahudi, kok kamu ngomong sama saya orang Samaria? Di situ Tuhan Yesus langsung ke pembicaraan lain. Bukan soal Yesus itu orang Yahudi dan ini perempuan orang Samaria. Tapi Tuhan Yesus bilang, seandainya kamu tahu siapa yang bicara saat ini sama kamu, kamu itu akan minta dari dia air hidup. Nah, Tuhan Yesus bicara soal air hidup, bukan air hidup yang di sumur ini. Karena perempuan ini kan bilang, gimana kamu bisa ambil air sedangkan timba aja kamu gak ada. Iya kan? Jadi Tuhan Yesus itu gak bicara tentang air sumur, air biasa yang kita minum. Air hidup itu adalah Yesus sendiri, itulah air hidup yang dimaksudkan dia. Terus ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini? Yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, di sini Tuhan Yesus jelaskan kepada perempuan ini, sayangnya namanya nggak dikasih tahu, jadi cuma disebut perempuan Samaria. Perempuan ini bilang, apakah kamu ini lebih besar dari bapa kami Yakub yang membuat sumur ini? Karena melalui sumur ini kami dari turunan ke keturunan kami itu minum dari air ini. Apakah kamu lebih besar dari Yakub, bapa kami? Tapi Tuhan Yesus jawab, semua yang minum dari sumur ini, mereka itu haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang aku berikan, dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Apa sih maksud Tuhan Yesus ini sebenarnya? Kesannya misterius. Ayat ke-15. Nah, balik lagi ke ayat 14. Disuruh dibilang, kalau minum dari air sumur ini, kalian akan haus lagi. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, mata air ini bukan di luar. Mata air itu ada di dalam diri kita. Itu yang Tuhan Yesus maksud. Kalau kita mau menerima air hidup itu yang dia mau berikan kepada kita. Jadi kita nggak cari sesuatu untuk memuaskan haus akan kehidupan di dalam diri kita, karena mata air itu ada di dalam diri kita sendiri. Yaitulah yang Yesus berikan. Itu nanti ada di ayat-ayat berikut yang mana dibilang air hidup itu adalah Roh Kudus sendiri yang dia berikan kepada kita. Karena Roh Kudus itu yang akan Tuhan Yesus berikan kalau dia kembali kepada Bapa di surga. Dia akan utus rohnya untuk tinggal di dalam kita. Dia itulah air hidup yang ada di dalam kita. Lanjut ke ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Banyak yang hamba-hamba Tuhan, pendeta yang bilang,
perempuan ini kemungkinan dia itu nggak disukai oleh banyak orang di daerahnya, karena dia itu ambil air tengah hari. Biasanya orang itu kalau mengambil air di Samaria itu dulu, ngambil air di sumur, bukan tengah hari panas-panas hari tua, tapi kalau nggak pagi ya sore waktu saat nggak panas. Tapi kalau pagi dan sore itu pas banyak orang ngambil air, banyak perempuan mungkin yang ya biasalah ngomong-ngomongin tentang perempuan ini. Tapi dia itu ambil air tengah hari supaya supaya dia nggak ketemu siapa-siapa. Tapi justru saat itu, hari itu tuh dia ketemu dengan pribadi yang memiliki sumber air yang dia butuhkan. Oke, jadi perempuan ini bilang, supaya dia nggak balik-balik lagi ke sumur ini, tolong berikan aku, ya dia bilang, air itu supaya aku nggak balik-balik lagi ke sini Tuhan. Ya saat itu dia belum menyadari kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, adalah Mesias, dia belum tahu. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa menurut saya ya. Dia tahu apa yang ada di hati perempuan ini. Dia itu haus, terlihat bahwa dia ini haus akan kasih sayang, sampai dia itu punya 5 pria sudah dalam kehidupannya. Dan itu terungkap di saat Tuhan Yesus bilang, "Panggil suamimu ke sini." Jadi Tuhan Yesus mengetahui bahwa dia itu punya 5 laki-laki dalam kehidupannya, dan yang sekarang ini yang tinggal sama-sama dengan dia itu bukan suaminya. Tapi Tuhan Yesus itu nggak menuduh dia, nggak mencaci dia, tidak menghakimi. Kamu ini perempuan apa sih? Justru Tuhan Yesus itu menawarkan air hidup untuk perempuan ini, supaya dia itu tidak lagi mencari kepuasan batinnya, jiwanya dari laki-laki. Gitu. Sekarang ayat ke-8 ayat ke-19. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Di perempuan ini bilang dia itu seorang nabi karena apa? Karena Tuhan Yesus itu tahu siapa perempuan ini, padahal perempuan itu nggak cerita tentang kehidupannya, tapi itu dinyatakan gitu kepada Yesus, yang mana dia ini pernah punya sampai 5 laki-laki. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya,
akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Wah, hebat, hebat. Kita perlu renungkan, perlu diresapi apa yang sedang terjadi dalam cerita ini. Ini luar biasa. Perempuan ini kalau secara orang yang hanya apa ya istilahnya, yang hanya agamawi, kepercayaannya itu hanya secara agamawi, pasti akan menghakimi wanita ini. Kamu itu gak layak untuk hidup kudus. Kehidupan kamu itu terlalu kotor. Kamu itu udah punya 5 laki-laki. Kamu itu gak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kamu itu harus puasa, gak tahu deh, 40 hari 40 malam. Kamu harus beri persembahan sekian-sekian untuk menebus dosamu, supaya aku bisa terima kamu di dalam kerajaanku. Atau kamu harus lakukan ini dan itu supaya kamu itu layak. Tapi Tuhan Yesus gak bilang begitu. Dia bilang ke perempuan ini bahwa Tuhan dia itu sudah tiba saatnya sejak dia bertemu dengan Tuhan Yesus, disingkapkan bahwa menyembah Tuhan itu bukan harus di sana, di gunung sana, atau di kota ini, atau di kota sana. Enggak, tapi di mana kamu berada, kamu bisa menyembah Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang, dia singkapkan bahwa Tuhan itu mau, Allah Bapa itu mau disembah di dalam roh dan kebenaran. Apa itu maksudnya dalam roh dan kebenaran? Di dalam roh itu berarti kita menyembah dia bukan secara kedagingan, bukan secara kita mau berdoa, kita mau menyembah karena kita ada maunya sama Tuhan. Tapi karena secara roh itu secara yang lebih dalam dari kedagingan kita, tetapi makanya dibilang dalam roh dan kebenaran. Jadi kebenaran itu tuh siapa? Kebenaran itu Yesus. Jadi kita menyembah Allah Bapa kita itu di dalam Yesus Kristus, di dalam kasih-Nya, di dalam kebenaran, karena dibilang Yesus itulah kebenaran. Itu akan kita bahas di ayat-ayat yang berikut. Jadi Yesus itu mau menyingkapkan ke wanita ini bahwa Yesus dengan perjumpaannya dengan Yesus, wanita ini dibukakan jalannya untuk menyembah Allah Bapa yang sebenarnya, yang dibilang, oh kamu harus menyembah di gunung ini atau di kota ini. Tuhan Yesus tuh membukakan, sekarang saat ini kamu itu sedang berhadapan dengan Mesias yang kalian pernah dengar ceritanya, bahwa hal-hal ini akan dibukakan oleh Sang Mesias. Dan Tuhan Yesus singkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ya, itu jadi luar biasa sekali. Tuhan Yesus itu gak singkapkan ke orang-orang Farisi tentang siapa dia sebenarnya, tapi dia singkapkan kepada seorang wanita yang menurut manusia adalah orang, bisa dikatakan, yang dosanya luar biasa. Karena dia hidup dalam percabulan sampai sudah ada punya 5 laki-laki. Dan laki-laki yang ada dengan dia sekarang ini bukan suaminya. Tapi Tuhan Yesus itu tidak mempermasalahkan soal itu. Yang kamu itu laki 5, jadi kamu itu wanita yang tidak bermoral. Bukan itu. Tuhan Yesus itu justru tunjukkan bagaimana caranya untuk wanita ini bisa mempunyai hubungan dengan Allah Bapa, dengan Tuhannya yang dia sebenarnya rindukan di dalam hatinya. Dia haus akan kebenaran.
Dan Tuhan Yesus singkapkan itu kepadanya. Luar biasa kan? Luar biasa sekali. Oke, sampai sini dulu hari ini pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ke 25. Tuhan berkati, sampai besok. Dadah.